Oke teman-teman investor, kali ini kita akan bahas satu saham yang lagi, panas banget. Pernah kebayang nggak ada perusahaan furnitur yang harga sahamnya bisa meroket ratusan persen cuma dalam setahun? Nah, itulah yang terjadi sama LFFO. Yuk kita bedah bareng-bareng, ada apa sih sebenarnya di balik perusahaan ini? Kita mulai dari angka yang paling bikin heboh ini. 379%. Itu kenaikan harga saham LFO cuma dalam setahun terakhir. Angka yang luar biasa kayak gini pasti langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Apa sih yang jadi pemicunya? Dan yang lebih penting, apakah ini cuma gelembung yang bakal pecah? Jadi, pertanyaan besarnya sekarang ada dua. Pertama, apa mesin penggerak di balik lonjakan fantastis ini? Dan kedua, yang paling penting buat kita sebagai investor, apakah kita sudah ketinggalan kereta? Atau masih ada peluang di sini? Mari kita cari jawabannya sama-sama. Oke, untuk menjawab itu semua, kita harus mulai dari akarnya dulu. Sebenarnya LFLO ini bisnisnya apa sih? Siapa mereka? Dan apa yang bikin mereka spesial? Jadi gini, LFLO ini bukan pemain baru loh. Mereka udah ada sejak tahun 95. Udah hampir 30 tahun. Dan mereka bukan sekedar toko furnitur biasa. Coba deh bayangin, mereka ini sebagai seorang kurator seni. Tugas mereka itu memilih dan membawa merek-merek furnitur mewah kelas dunia, terutama dari Italia, ke pasar kelas atas di Indonesia. Jadi, mereka nggak cuma jualan barang, tapi jualan sebuah konsep dan gaya hidup. Nah, ini dia contohnya. Mereka itu yang bawa masuk merek-merek legendaris seperti Kno, B&B Italia, atau Living Divani. Ini bukan merek sembarangan, ini merek yang punya sejarah desain yang kuat. Jadi, ketika seseorang beli dari LFLO, mereka itu bukan cuma beli kursi atau meja. Mereka beli sebuah karya desain, sebuah status, dan sebuah cerita. Ini yang bikin model bisnisnya sangat unik dan sulit ditiru. Oke, model bisnisnya kedengarannya keren dan mewah. Tapi pertanyaannya, apakah angka-angka di laporan keuangannya juga secantik itu? Sekarang, ayo kita intip dapurnya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ini cerita yang luar biasa. Pendapatan mereka dari yang cuma 18 miliaran di 2019 diproyeksikan bisa tembus 120 miliar di 2024. Itu artinya kenaikannya lebih dari 6 kali lipat hanya dalam 5 tahun. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini pertumbuhan yang eksplosif. Jelas banget, ada permintaan yang sangat besar untuk produk-produk yang mereka tawarkan. Dan yang lebih penting lagi, pertumbuhan ini bukan hasil bakar duit. Lihat deh fundamentalnya, sehat banget. Laba selalu positif 5 tahun berturut-turut. Rasio utangnya, kecil sekali, hampir nggak ada utang. ROE-nya juga impresif banget, di atas 23%. Ini tandanya perusahaan nggak cuma besar tapi juga sangat efisien dan profitable. Manajemennya jelas tahu betul apa yang mereka kerjakan. Oke, pertumbuhannya di masa lalu sudah terbukti. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, dari mana lagi datangnya pertumbuhan di masa depan? Apakah mereka bisa terus ngebut seperti ini? Nah, ternyata mereka sudah punya jawabannya. Langkah besar mereka ke depan adalah pembukaan flagship store baru untuk B&B Italia di Jakarta. Ini bukan sekedar nambah toko ya, ini adalah langkah strategis yang mereka sebut sebagai mesin pertumbuhan baru perusahaan. Dan skalanya ini nggak main-main. Toko baru ini bakal jadi yang terbesar se-Asia Pasifik. Bayangkan, 1.300 meter persegi. Ini seperti sebuah pernyataan sikap dari LFFO bahwa mereka mau menjadikan Indonesia sebagai pusat desain mewah di kawasan ini. Sebuah langkah yang sangat-sangat ambisius. Targetnya, ini yang bikin makin menarik. Manajemen menargetkan pendapatan tambahan sampai 100 miliar rupiah per tahun hanya dari satu toko ini. Coba kita bandingkan, angka 100 miliar ini hampir setara dengan total pendapatan mereka di tahun 2024. Jadi bisa dibayangkan kan seberapa besar potensi dampaknya ke kinerja perusahaan ke depan? Sampai sini, ceritanya kelihatan sempurna ya. Bisnisnya kuat, fundamentalnya solid, rencana pertumbuhannya jelas. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus selalu bertanya, berapa harga yang harus kita bayar untuk semua kebaikan ini? Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Dilemanya ada di sini. Kalau kita lihat valuasinya, baik itu PE ratio maupun PB ratio, angkanya LFO itu jauh di atas rata-rata sektornya. Bukan cuma lebih mahal sedikit, tapi ini berkali-kali lipat lebih mahal. Valuasinya udah premium banget. Artinya apa? Artinya, pasar sudah menaruh ekspektasi yang sangat-sangat tinggi pada LFLO. Harga sahamnya yang sekarang itu sudah mencerminkan kepercayaan pasar bahwa semua rencana pertumbuhan tadi akan berjalan mulus. Jadi, kita sebagai investor membayar harga premium untuk sebuah kualitas dan potensi pertumbuhan yang superior. Risikonya? Tentu ada. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Oke, sekarang mari kita kumpulkan semua informasinya. Kita coba rangkum apa saja sisi positif dan apa saja sisi risikonya, supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik.
Jadi, kita punya dua sisi mata uang di sini. Di satu sisi ada The Story, cerita bisnis yang sangat meyakinkan. Model bisnisnya dominan, pertumbuhannya luar biasa, finansialnya sehat, dan punya mesin pertumbuhan baru yang jelas. Tapi di sisi lain, ada The Price, harganya yang sudah sangat mahal. Valuasinya tinggi, ada risiko eksekusi toko baru, volatilitas karena ada di papan akselerasi, dan mereka juga tidak bagi dividen, karena labanya dipakai lagi untuk ekspansi. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke profil risiko dan keyakinan Anda masing-masing. Apakah cerita pertumbuhan dan kualitas fundamental LFLVO yang luar biasa ini sepadan dengan harga premium yang harus dibayar? Ataukah valuasinya yang tinggi membuat risikonya terlalu besar untuk Anda? Pikirkan baik-baik. Keputusan, seperti biasa, ada di tangan Anda. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri.